atas rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Dan ini binatang ternak teman-teman sekalian juga perlu digarisbawahi, ada istilah hadyu. Hadyu itu adalah antum berkurban walaupun bukan di musim haji. Kan kita sekarang kebanyakan kita berkurban hanya di musim haji kalau haji ya. Kalau umrah biasanya kita tidak kerjakan kurban kan. Padahal sebenarnya ada istilah hadyu. Nanti akan kita pelajari di masalah kesepakatan Hudaybiyah, di mana Nabi SAW waktu mau umrah pada saat itu membawa hadyu dari Madinah. Hewan-hewan kurban yang niatnya dikurbankan di Mekah karena Allah. Pada saat lagi selesai mengerjakan ibadah haji, ibadah umrah. Jadi selain haji juga umrah ada binatang ternak. Dan dari sini juga sebuah hukum bolehnya kita berkurban hewan ternak kapan saja. Tentu yang puncaknya di Idul Adha. Tapi kalau antum misalnya mau mengundang orang, sembelih, memberi makan orang lain, ini semua adalah perbuatan yang baik ya. Maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berilah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Satu hal lagi kita ambil hukum di sini teman-teman dari ayat adalah Idul Kurban, ya, Idul Adha memberikan gambaran kepada kita tentang pentingnya hewan yang namanya kambing dan domba. Ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, hadis sahih riwayat Bukhari, sebaik-baik harta seorang muslim adalah domba, kambing. Jadi kalau antum mau pelihara hewan, pelihara kambing. Maaf ini jangan tersinggung. Kalau ada teman-teman yang suka pelihara kucing misalnya, bukan tidak boleh. Abu Hurairah pernah pelihara, bahkan Abu Hurairah namanya Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu, gitu kan? Diberikan julukan Abu Hurairah karena Hurairah diambil dari kata-kata Hira yang berarti kucing. Tapi beliau satu-satunya sahabat yang pelihara kucing, yang lainnya tidak pernah. Nabi SAW juga tidak pernah pelihara kucing. Lebih baik antum biarkan bebas hidup, lebih bagus, lebih afdal. Jangan lagi dipelintir perkataan saya. Sekarang banyak ahli pelintir. Nanti keluar lagi fatwa menyesatkan Khalid Basalam lagi. Tanpa dilihat, tanpa disortir gitu. Ini saya bilang lebih baiknya. Karena hewan yang haram dimakan dagingnya, haram ditransaksikan. Ya, itu kaidahnya. Kucing termasuk hewan yang bertaring, ya kan? Dibolehkannya untuk dipelihara oleh sebagian ulama karena dilihat Abu Hurairah pernah pelihara, tapi bukan menjadi sebuah kebiasaan para sahabat, bukan juga Nabi. Maka lebih baik antum biarkan. Ada orang subhanallah biayai kucing satu bulan 3 juta di Jakarta. Makannya lah, ada salonnya lah, ada bajunya lah, ada macam-macam. Kalau dia biayai anak yatim berapa pahalanya? 3 juta biaya anak yatim kan bagus ya. Sama juga banyak orang pelihara, maaf jangan tersinggung lah, dan jangan dipelintir. Orang pelihara burung. Untuk apa nih pelihara burung teman-teman? Untuk apa Allah kasih burung itu sayap? Saya tanya. Untuk terbang atau untuk dikurung? Sayapnya sudah ada, biarin terbang. Ustaz saya mau dengar suaranya. Sekarang di HP download banyak suara burung. Harus siksa burung itu bisa disuruh berbunyi. Antum mau suara apa saja sekarang bisa download. Suara burung segala macam. Ratusan ribuan burung banyak suaranya. Kenapa harus kurung burung itu kesian? Biarin terbang, makhluknya Allah. Mau lihat keindahannya Ustaz? Sekarang di YouTube apa saja antum mau lihat jenis burung, semuanya ada. Bisa tonton, selesai. Pelihara hewan yang antum ada pahalanya. Semua hewan yang halal dimakan, dagingnya halal transaksinya. Kambing, ayam, ikan, ya bisa dimakan, halal, transaksinya pun halal. Antum nanti mau jual pun bisa. Tapi khusus masalah kambing teman-teman agak berbeda. Kambing adalah hewan yang luar biasa ini. Saya pernah sampaikan dalam satu ceramah saya teman-teman sekalian, kalau hikmahnya adalah hewan kambing ini hewan yang memakannya berpahala. Ada banyak dalil, diantaranya hadis Bukhari kalau baginda Nabi SAW sangat gemar memakan paha kambing. Berarti kalau orang makan kambing karena Nabi SAW suka, ibadah, pahala. Yang kedua kita punya akikah. Semua muslim, mau orang Arab, mau orang bule, mau orang hitam dari Afrika, mau orang Melayu, kalau anaknya lahir laki-laki, sembelih apa? Kambing, 2 ekor, atau domba. Kalau anak perempuan 1, nggak bisa diganti hewan lain tuh. Kalau akikah harus hewan itu memang.
dan sunnahnya memakan sebagian dari dagingnya. Kita juga punya idul kurban yang sedang kita bahas sekarang. Boleh sapi, boleh unta, tapi afdalnya kambing. Karena Nabi SAW sendiri waktu itu, Nabi SAW mampu sembelih unta, tapi beliau tidak sembelih, beliau sembelih domba. Bahkan beliau menyembelih 65 ekor alaihi salatu wassalam, yang beliau sembelih sendiri. Kalau nggak salah 15 ekor, sisanya Ali bin Abi Thalib yang melanjutkan sembelihannya. Jadi lebih afdal gitu. Dan juga perlu kita garis bawahi dari kisah kejadian kita, waktu Ismail tidak jadi disembelih, apa yang digantikan? Domba. Alhamdulillah, berarti sudah faham gitu kan. Kadang-kadang kita di Indonesia bilang apa? Nggak enak dagingnya Ustaz, atau kolesterol, apalah, darah tinggi. Mana buktinya? Sudah bisa ada buktinya nggak? Nggak ada buktinya teman-teman. Yang membuat masalah bukan daging kambingnya, bumbu yang antum taruh. Bumbunya santan, minyak, garam banyak, itu jadi masalah, bukan kambingnya. Allah sudah suruh, dan Nabi SAW mengatakan sebaik-baik hewan adalah kambing. Nabi SAW hampir setiap hari meminum konsumsi susu kambing. Dan banyak fakta-fakta, kalau antum baca di Google itu tentang fakta manfaat dari susu kambing, dari kambing itu banyak sekali. Yang jelas teman-teman, di sini dikatakan firman Allah, dan agar mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka, dan agar mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang ditentukan atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Binatang ternak dikatakan di sini adalah kambing dan domba, karena ini yang banyak disembelih di zaman itu atau di waktu musim haji. Maka makanlah, makan, disuruh makan dagingnya. Berarti ada ibadah dalam memakannya. Sebagian darinya dan sebagian lagi berikan untuk dimakan oleh orang-orang sengsara dan fakir. Sebagian ulama mengatakan dianjurkan dia mengambil maksimal sepertiga dari daging hewannya, tapi ini ijtihad tentunya. Intinya dia disuruh makan sebagian, dia bagi sebagian lainnya. Ayat 29 ayat terakhir dikatakan, kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka, dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah Ka'bah atau rumah yang tua atau Baitillah itu. Yang dimaksud dengan di sini teman-teman sekalian, menghilangkan kotoran tubuhnya adalah menghilangkan kotoran, memotong rambut, mengerat kuku, dan juga mencukur bulu kemaluan dan bulu ketiak. Sebagaimana kita tahu, ini disunnahkan pada saat orang sedang ihram. Jadi sebelum antum ihram, sebelum niat ihram haji atau umrah, maka potong kuku sunnah, cukur bulu kemaluan, cukur bulu ketiak, dan nanti pada saat selesai tahallul mencukur rambut. Dan afdalnya gundul. Ya. Saya kalau motivasi jemaah lagi umrah sama saya, kadang-kadang ada yang tidak mau gundul gitu. Kenapa nggak mau gundul Pak? Di Indonesia kan malu kalau gundul, biasanya orang kriminal yang digundul. Di sini lain, di Mekah. Malah kalau kita masuk ke tempat cukur, kita nggak gundul, kita dianggap aneh sendiri, karena orang semuanya gundul. Baru Allah minta rambut sudah berat, bagaimana kalau Allah minta darah? Gundul lah, gitu kan. Dan laki-laki itu subhanallah, ada penelitian mengatakan gundul itu lebih baik buat kesuburan kepalanya. Beda dengan perempuan. Kulit kepala laki-laki memang makin sering gundul maka makin bagus. Tapi hubungkanlah dengan ibadah, artinya dengan umrah dan haji. Kemudian dikatakan di sini tadi ya, kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran. Yang dimaksud kotoran kata ulama tafsir adalah tadi yang sudah saya sebutkan, bulu ketiak, bulu kemaluan, kuku, dan memotong rambut pada saat lagi tahallul. Kemudian dikatakan juga, dan agar mereka menjalankan nazar-nazar mereka. Maksudnya adalah nazar-nazar yang baik untuk ibadah haji. Seperti misalnya, ya, dia mengatakan dalam doanya, ya Allah mudahkanlah haji ini buat saya, ya, berkahilah dan seterusnya. Dan kalau saya berhasil selesai haji, maka saya akan bersedekah sekian, gitu kan? Itu nazar-nazar yang positif. Walaupun nazar ini dalam pandangan jumhur ulama adalah hukumnya makruh. Nazarnya, karena kalau berhasil maka wajib untuk dijalankan, dosa kalau enggak. Lebih baik seseorang itu melakukan sesuatu, kalau berhasil dia langsung sedekah setelahnya, atau dia ya, berbuat kebaikan, berdoa atau sujud syukur kepada Allah sebagai tanda terima kasihnya kepada Allah yang Maha Pemurah. Baik, kita akan tutup teman-teman sekalian pertemuan kita pada malam ini dengan awal munculnya kemusyrikan.
Dan itu di tangan seseorang yang bernama Amru bin Luhai. Amru bin Luhai. Hafal nama itu. Amru bin Luhai. Nama ini luar biasa ini. Karena baginda Nabi SAW mengatakan apa? Aku diperlihatkan Amru bin Luhai di neraka. Isi perutnya keluar sambil dia memegangnya. Kan di neraka orang tidak mati. Gitu. Gak ada kematian, jadi dia disiksa sambil dia merasakan walaupun semua tubuhnya terpotong-potong tidak mati. Na'udzubillah minan nar. Karena dialah orang yang pertama mengganti ajaran Ibrahim alaihissalam. Kita mulai kisahnya. Di Mekah teman-teman, setelah Ibrahim alaihissalam meninggal, Ismail alaihissalam meninggal, tetap manusia dalam keadaan tentram. Saya terus terang secara pribadi coba menelusuri, artinya mencari tahu berapa tahun kira-kira kisah antara Ibrahim dan Ismail alaihissalam dengan munculnya Amru bin Luhai, tapi saya tidak temukan. Banyak buku-buku sejarah langsung meringkaskan munculnya perilaku atau munculnya kemusyrikan Jazirah Arab, awal munculnya di tangan Amru bin Luhai. Tapi selisih tahun tidak disebutkan. Intinya setelah meninggal dua nabi yang mulia ini. Kemungkinan besar cukup lama gitu. Di Mekah teman-teman, suku Jurhum, masih ingat tadi suku ini ya? Masih ingat nggak? Suku Jurhum ini teman-teman berkembang pesat dan sekarang menjadi keluarganya Ismail alaihissalam, karena Ismail juga menikah dari situ, gitu kan? Suku Jurhum ini teman-teman, rupanya dengan adanya musim haji mendapat keuntungan yang banyak, karena mereka dagang makanan, dagang minuman, seperti sekarang. Ya, sampai orang-orang sampai sekarang mengatakan, kalau orang pakar ekonomi Islam mengatakan tempat yang paling menguntungkan seluruhnya itu kalau bisnis di Mekah dan Madinah. Ya, orang punya hotel, orang punya toko, orang punya, setiap saat ada haji, tiap tahun datang dan jutaan orang pasti belanja lagi gitu. Yang jelas ada satu suku Arab yang lain namanya Khuza'ah. Suku Khuza'ah teman-teman ini suku yang cemburu dengan Jurhum. Dan hidupnya Khuza'ah ini suka berperang. Maka mereka mau datang dan menyerang Mekah supaya bisa merebut Mekah ini dari Jurhum. Bawalah mereka pasukan besar, mereka datang dengan pasukan besar. Jurhum tahu zaman itu dulu Mekah ada bentengnya, ditutup pintu gerbang, mereka juga persiapkan. Ringkas cerita, terjadi peperangan. Setelah beberapa hari peperangan teman-teman sekalian, dengan hikmah Allah, suku Khuza'ah menang. Pendatang baru ini menang dan suku Jurhum dikalahkan. Maka ada beberapa pimpinan Jurhum, tapi tidak disebutkan namanya, yang akhirnya mengambil inisiatif sebelum pintu gerbang benteng mereka ditembus, karena mereka sudah lihat ada kekalahan, orang dalam benteng sudah ketakutan, maka mereka menimbun sumur Zam-Zam. Menimbun, dihilangkan sumur Zam-Zam sama sekali. Dan mereka sepakat untuk tidak ada yang berbicara kalau pasukan Khuza'ah berhasil masuk. Nggak ada yang tunjukkan di mana air Zam-Zam itu. Masuklah mereka dan berhasil memenangkan peperangan teman-teman sekalian, dan memimpin Khuza'ah di Mekah itu ahli sejarah mengatakan antara 300 sampai 500 tahun, tapi tidak ada air. Salah satu raja dari Khuza'ah nanti yang memimpin, ini tidak disebutkan orang yang pertama. Ada juga ahli sejarah mengatakan dia orang pertama, dia yang memimpin peperangan lalu dia masuk ke Mekah. Ada yang mengatakan tidak, dia orang yang sekian datang, raja kesekiannya Khuza'ah. Ringkas cerita, ada satu orang namanya Amru bin Luhai ini memimpin. Orangnya sebenarnya Amru bin Luhai ini pemimpin yang sangat disegani, karena secara fisik orangnya tinggi besar, orangnya kuat, dan dia punya sifat dasarnya orang-orang Arab pada saat itu adalah karam. Karam itu dermawan, suka memberi makan orang, suka membantu orang, sampai-sampai dia dengan hartanya sendiri biasa memberikan makan seluruh jemaah haji yang datang pada saat itu. Perilakunya si Amru bin Luhai. Cuma dia bukan orang yang mengikuti ajarannya Ibrahim alaihissalam. Suku yang lain dari luar datang merebut Mekah, gitu kan? Dia nggak ngerti nih ajaran Ibrahim alaihissalam. Dia cuma tahu nih jemaah haji, orang datang ya begitulah, gitu kan? Kemudian dia menggunakan dengan sukunya kesempatan untuk berdagang juga pada saat itu.
Amr bin Luhai ini teman-teman sekalian, pada saat dia memimpin, dia mengeluarkan beberapa keputusan yang akhirnya mengubah ajaran Ibrahim alaihissalam. Yang pertama adalah dia memasukkan berhala ke Jazirah Arab. Ceritanya, suatu hari Amr bin Luhai ini pergi ke negeri Syam. Negeri Syam tadi saya bilang Lebanon, Syria, Yordania dan Palestina. 4 negara dulu namanya Syam. Dia pergi ke negeri Syam teman-teman sekalian. Kemudian dia melihat ada orang di sana namanya suku Amalik. Suku ini lagi nyembah-nyembah berhala. Lalu Amr berkata, apa yang kalian buat? Kata suku ini, patung ini mendekatkan kami kepada Allah. Dan kalau kami butuh apa-apa, kami minta kepada patung ini. Patung ini menurunkan hujan buat kami, menyembuhkan penyakit kami, memberikan keturunan buat kami, dan seterusnya. Amr bin Luhai tertarik dengan itu. Lalu dia bilang, kami di Mekah tidak punya air. Nggak ada air Zam-Zam kan, tidak ada air. Dan ini perkataan dia mengatakan kami di Mekah tidak ada air. Kemungkinan kata ahli sejarah lebih tepat dia adalah bukan raja pertama di Mekah, tapi sudah raja kesekian. Jadi sudah kakeknya dulu yang berebut Mekah. Jadi dia ini betul-betul blank, tidak tahu apa-apa. Dia kehilangan informasi tentang masalah air Zam-Zam itu. Maka dia bilang, saya akan beli beberapa patung, saya bawa ke Mekah. Siapa tahu patung ini nanti bisa mendatangkan air buat kami. Maka dia pun akhirnya membeli patung. Dan patung yang pertama dia masukkan ke Mekah namanya Hubal. Patung Hubal. Patung ini dibawa sama dia, kemudian patung tersebut diletakkan di pintu gerbang Mekah. Lalu dia memerintahkan seluruh masyarakat Mekah pada saat itu untuk meminta agar semuanya tiap hari datang minta kepada patung agar Mekah mendapatkan sumber air. Karena dia seorang raja yang disegani pada saat itu dan sudah cukup lama ajaran Ibrahim dan Ismail salam berlalu, maka orang-orang pun mengikutinya. Pada saat itu masyarakat Mekah masih mengenal Allah, tahu haji ini, rumah ini punyanya Allah. Tapi mereka secara rububiyah, secara menganggap Allah itu Rabb, pencipta, mereka yakin. Tapi mereka tidak melakukan ibadah, uluhiyahnya tidak ada. Mereka dalam arti kata ibadahnya ini masih dicampur baur dengan kemusyrikan. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, semua orang Mekah pada saat itu mulai menyembah Hubal. Berjalan beberapa waktu, Amr bin Luhai mengeluarkan instruksi untuk setiap suku di Mekah harus buat patung sendiri. Kemudian meletakkan di depan sukunya. Jadi dulu Mekah itu kalau kita ibaratkan masjid ini Mekah, di pojok sebelah sana ada suku sendiri, ada bentengnya sendiri. Di sini juga ada, di sini juga ada, di sana juga ada, gitu-gitu. Maka dia perintahkan agar semuanya suku punya patung sendiri-sendiri. Pada saat itu tersebarlah banyak patung teman-teman sekalian. Di antaranya yang terkenal adalah suku Hubal, patung Hubal tadi disembah oleh seluruh masyarakat Mekah. Kemudian ada patung Wud. Patung Wud ini yang paling banyak disembah oleh suku Kalb. Kemudian ada Suwa' yang disembah oleh suku Hudzail. Ada Yaguth yang disembah oleh suku Tai. Kemudian ada masyarakat wilayah Jarash, Kemudian ada Ya'uq disembah oleh wilayah Hamazan. Kemudian Yathar disembah oleh penduduk negeri Yaman. Jadi awalnya di Mekah dulu nih, Hubal tadi kan, satu masyarakat Mekah. Lalu seluruh suku disuruh buat patung. Nah pada saat musim haji kan orang seluruh dunia datang. Mereka lihat orang-orang Mekah sembah patung. Jemaah hajinya terpengaruh. Kenapa kalian buat ini? Oh ini menurunkan hujan buat kami, ini menyembuhkan kami, ini begini. Orang-orang Mekah yang sebarin dari Amr bin Luhai ini. Maka jemaah haji pada ambil ide pulang, gitu kan? Kemudian Amr bin Luhai keluarkan instruksi lagi untuk semua penduduk Mekah menjadikan buat patung ini adalah sumber pendapatan. Maka jadilah hampir satu Mekah ahli buat patung. Dijual kepada jemaah haji yang mereka bawa pulang ke kampungnya masing-masing. Dan ini semua patung-patung yang saya sebutkan namanya tadi, yang oleh baginda Nabi SAW semua dihancurkan di pembebasan kota Mekah. Dimulai dari Hubal yang besar di depan pintu gerbang Mekah. Dan yang paling aneh sekali adalah patung yang disuruh sembah oleh Amr bin Luhai yang dia tidak tahu kisahnya. Namanya patung Isaf dan Nailah. Isaf teman-teman nama seorang laki-laki dari Yaman. Nailah nama seorang perempuan dari Yaman.
Kisahnya dalam sebuah riwayat Bukhari disebutkan dua orang ini saling mencintai, suka sama satu sama yang lain. Kemudian mereka mau menikah. Tapi ternyata waktu si Ishaq melamar Nailah, ayahnya Nailah nggak setuju. Apa yang mereka lakukan? Zaman dulu orang kalau mau ketemu janjiannya di musim haji. Dan perjalanan musim haji jauh. Kayak mungkin kita masih tahun berapa ya, tahun 30-an, tahun 40 Masehi di Indonesia mungkin orang masih naik kapal laut. Jauh, kadang-kadang orang kalau sudah pamit haji dianggap sudah mungkin tidak kembali. Perjalanan berapa, 1 bulan naik kapal, belum pulangnya, belum tinggal di sana. Ya. Zaman dulu begitulah, kurang lebih lama lagi mereka menggunakan unta dan kuda. Ketemu di musim haji. Di musim haji, masyarakat banyak, tidak semua orang tahu. Keduanya pada saat sedang berada di depan Ka'bah dan orang-orang semua sudah istirahat malam hari, tiba-tiba berzina. Dan waktu keduanya berzina di depan Ka'bah, Allah kutuk menjadi patung. Ini terjadi waktu suku Jurhum masih berkuasa, belum masuk Khuza'ah. Apa yang terjadi teman-teman? Suku Khuza'ah, suku Jurhum meletakkan Isaf di Gunung Safa dan meletakkan Nailah di Gunung Marwah agar jadi pelajaran. Setiap orang sa'i, nih lihat nih, buat dosa di depan Ka'bah, ini hasilnya. Jadi orang turun-temurun tahu itu gitu kan. Waktu Amr bin Luhai masuk, dia nggak ngerti nih, ini patung apa ini? Dikira memang orang Mekah sembah patung gitu. Lalu dia menyuruh patung Ishaq dan Nailah dipindahkan dekat Ka'bah dan disuruh sembah. Jadi disuruh sembah apa? Manusia yang dikutuk oleh Allah karena berzina. Tapi itu terjadi di Mekah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, suatu hari aku pernah, ini menggambarkan tentang buruknya keadaan mereka di sana ya. Umar bin Khattab mengatakan, aku satu waktu pernah mau keluar dari Mekah, lalu kemudian aku lupa membawa batu dari Mekah. Jadi waktu itu ada instruksi dari Amr bin Luhai turun-temurun. Amr bin Luhai jauh dari zaman Nabi SAW, jauh sebelumnya. Tapi turun-temurun. Sampai di zaman Nabi SAW masih dijalankan apa yang diinstruksikan itu. Turun-temurun. Di antaranya orang Mekah kalau mau keluar, mereka harus bawa patung dari Mekah. Baru bisa disembah. Dan kalau tidak punya patung harus bawa batu. Batu itu dipahat sama dia. Dan pahat ini apa saja, pokoknya batu kecil misalnya seperti sebesar ini misalnya, ini aja dicoret sama dia, dibuatin mata, dibuatin hidung, nah ini Tuhannya disembah. Makanya dikatakan zaman jahiliyah, zaman kebodohan loh. Kata Umar satu waktu, saya pernah keluar dari Mekah, lupa bawa batu dari Mekah. Nggak ada saya bawa batu dari Mekah. Kemudian di tengah jalan waktu saya lagi istirahat, saya ingin sembah Tuhan saya, minta keselamatan. Maka saya cari batu, nggak ada batu dari Mekah, lupa bawa. Ada banyak batu di situ depan, tapi bukan dari Mekah. Dia bilang, lalu saya lihat dari Mekah yang saya bawa cuma pakaian sama makanan, dan saya bawa kurma. Maka saya buat Tuhan saya dari kurma. Kemudian saya sembah. Setelah saya sembah, saya lapar, saya makan kepalanya. Waktu itu Umar radhiyallahu anhu sempat tersenyum, maka para sahabat bertanya, kenapa anda tersenyum? Dia bilang, saya teringat dulu masa jahiliyah, begitu luar biasa bodohnya dulu gitu, tidak mengerti, Tuhannya dimakan sendiri gitu. Di antara hal yang buruk pada saat itu teman-teman sekalian dari Amr bin Luhai, selain patung, juga dia menyuruh anak perempuan untuk dibunuh. Anak perempuan untuk dibunuh. Allah menceritakan dalam Al-Quran surah An-Nahl, surah nomor 16, ayat 58 sampai 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin aw yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitam memerah padamlah mukanya dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memelihara anak perempuan itu dalam keadaan menanggung kehinaan dari masyarakat, ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ketahuilah, alangkah buruklah apa yang mereka tetapkan itu. Di dalam surah Zukhruf, surah nomor 43 ayat 17, Allah yang Maha Tinggi dan Maha Purba juga menceritakan tentang masalah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zukhruf ayat 17. Wa idza busyira ahaduhum bima daraba lirrahmani mathalan dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadhim
Padahal apabila salah seorang dari mereka, maksudnya orang-orang Quraisy Mekah, diberi kabar gembira tentang datangnya anak perempuan, maka apa yang mereka